Bab 31. Bertemu istri Budi. Raya, Ani juga Budi baru saja pulang dari menikmati indahnya pantai Oktarina Batam. Mereka bercerita tentang banyak hal, sambil merasakan pasir pantai yang menyapa telapak kaki mereka. Ada keistimewaan tersendiri saat bisa bercerita bersama. Hingga kemudian Ani sibuk dengan sopir Budi yang cakepnya mirip-mirip Andrian Maulana. Tinggal Budi dan Raya yang masih menikmati semilir angin pantai. Berduaan. Bagaimana dengan lamaranku kemarin? Tanya Budi pada Raya. Raya diam memberi waktu pada angin yang berisik itu untuk menyapa rongga hatinya yang pernah merana. Menikah dengan Budi, lelaki beristri lebih dari satu. Apa hebatnya perasaan seorang lelaki yang pernah terbagi-bagi. Hati Raya berdebar hebat. Urusan lelaki Raya memang biangnya. Meski kemampuannya belum sehebat tolak angin merambat ke seluruh pelosok desa, setidaknya Raya telah mengenal banyak sekali lelaki dengan pernak-perniknya. Dan Budi, sungguh Budi bukanlah pilihan yang tepat untuk dijadikan pendamping hidup. Yang Budi inginkan pastilah hanya seputar kenikmatan dan kenikmatan saja, tidak lebih. Hal itu sangat menjijikkan, setidaknya bagi Raya. Raya, aku bertanya padamu, lantas mengapa kamu hanya diam? Aku harus jawab apa? Tanya Raya pada akhirnya. Jawaban tentang lamaran yang kemarin. Iya, apakah jawaban itu begitu penting untukmu? Sangat penting dan luar biasa penting. Sepenting apa? Sepenting hidupku. Gila, sepenting kehidupannya. Jawaban Budi justru membuat Raya resah. Pertemukan aku dengan istrimu, baru aku bisa memberikan jawaban akan menolak atau menerima. Mengapa se-ekstrim itu? Raya diam, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagi Raya, permohonan itu semata-mata hanya untuk mengulur waktu saja, setidaknya sampai mereka pulang nanti. Apa jadinya jika lantas Budi marah sedangkan mereka masih berada di Batam? Raya merasa perlu mencari alasan untuk mengulur waktu. Tolong izinkan aku bertemu dengan istrimu. Setidaknya aku harus memastikan bahwa jalan kita nantinya tidak akan mendapatkan rintangan. Aku takut sekali pada sebuah perceraian. Aku sudah berkali-kali bercerai. Aku mohon pahami diriku. Raya bicara di hadapan Budi. Budi menatap wajah cantik itu dengan seksama dan Budi menangkap keseriusan di sana. Baiklah, aku akan mempertemukanmu dengan istriku. Terima kasih untuk pengertianmu. Seloroh Raya pada Budi. Dia merasa bersyukur. Setidaknya Budi tidak lagi mengejarnya perihal jawaban. Ani, lagi ngapain? Teriak Raya pada Ani yang sedang berlari di tepian pantai itu. Pakaiannya basah. Aku sedang bikin game dengan Mas Rudi. Teriak Ani menjawab pertanyaan Raya. Dasar cewek ganjen, batin Raya berkata mengejek Ani tanpa Ani mengetahuinya. Ya, Ani nyaris selalu mampu membaur dengan banyak laki-laki tanpa memandang lelaki itu pantas atau tidak. Terkadang Raya tidak percaya bahwa Ani bisa melakukan hal itu. Namun seburuk apapun Ani, dia tetap sahabat yang bisa diandalkan oleh Raya. Apakah Mas Rudi itu sudah berkeluarga? Tanya Raya pada Budi. Iya, jawab Budi mengangguk. Kenapa membiarkan Mas Rudi dekat dengan Ani? Apakah salah jika mereka saling dekat? Apakah tidak jadi masalah jika nanti Ani jatuh hati pada Budi? Letak permasalahannya di mana, Rai? Tanya Budi pada Raya. Mas Rudi itu telah berkeluarga. Jika Ani jatuh cinta pada Mas Rudi, akan membawa masalah bagi dirinya. Yang aku tanyakan adalah letak masalahnya di mana. Di hubungan mereka, jawab Raya mulai kesal. Rai, lelaki menikah lebih dari satu itu boleh, tidak jadi masalah, jadi tidak usah dirisaukan, tandas Budi pada Raya. Raya menatap pantai yang membentang indah itu tanpa bersuara sedikit pun. Seandainya Mas Rudi itu kaya Raya mungkin tidak akan jadi masalah jika dia menikah lagi. Tapi Mas Rudi itu hanya seorang sopir. Suara Raya kesal. Aku pikir letak masalahnya pasti bukan itu. Maksudnya? Aku lelaki kaya, tapi tetap saja kamu tidak setuju jika aku menikah lagi. Jadi inti masalahnya bukan di situ, bukan pada kondisi ekonomi si lelaki, tapi pada prinsip di dalam hatimu yang mulai tidak setuju jika seorang lelaki menikah lagi. Mungkin karena terlalu banyak duka yang terjadi dalam perjalananmu ketika kamu jadi istri kedua. Tapi aku akan memastikan jika kamu menikah denganku nanti, maka kamu akan bahagia. Dengan congkak Budi bicara pada Raya. Tapi Raya tidak peduli dengan kecongkaan itu. Bagi Raya, secongkak apapun Budi padanya, hal tersebut tidak akan merobohkan benteng pertahanannya. Hari itu jalan-jalannya sudah, ke pantainya sudah, ke malnya sudah.
Mereka kembali ke hotel untuk beristirahat. Malam ini sebaiknya kalian beristirahat saja, karena aku ada rapat dengan beberapa kolegaku. Kalau kalian ingin dipanggilkan mbak-mbak yang bisa memijat tubuh kalian, agar kalian merasa fresh dan segar, kalian bisa menghubungi Mas Rudi, ucap Budi panjang lebar. Kalau minta dipijit Mas Rudi boleh nggak? Seloroh Ani manja. Budi tersenyum, Raya murung. Budi lantas pergi meninggalkan Raya dan Ani di dalam kamar mereka. Ah, setidaknya malam ini aku bisa beristirahat dengan tenang, tanpa melihat wajah Budi, Raya berujar kepada hatinya. Sedangkan Ani sibuk merebahkan tubuhnya di ranjang empuk, mereka tanpa peduli pada apa yang Raya katakan. Dia sibuk menceritakan tentang Mas Rudi dengan segala kebaikannya pada Raya. Raya hanya menjawab, iya, anu. Ani terus saja bercerita sampai larut. Dia melihat Raya telah terlelap. Ani marah-marah sendiri saat mengetahui bahwa ceritanya tidak mendapatkan jawaban juga tanggapan. Atas rasa jengkelnya itu, Ani memilih ikut tidur di samping Raya, membiarkan segala kepenatan di dalam hatinya berubah menjadi cerah ceria. Telepon Raya berdering berkali-kali. Raya bergegas mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum. Tumben jam 9 belum keluar dari kamar. Terdengar suara Budi dari seberang menyapa gendang telinganya Raya. Sudah bangun kok, pagi tadi, tapi lantas tidur lagi karena terlalu letih. Sekarang cepat bangun, ganti baju, kemudian turun. Aku ingin memperkenalkanmu dengan seseorang. Seseorang? Siapa? Turunlah, nanti juga kamu akan tahu. Usai berkata begitu, Raya membangunkan Ani yang masih terlelap. Bangunlah, Budi meminta kita turun, An. Kamu sajalah yang turun, aku masih sangat lelah. Ani, bangun, aku tidak akan mungkin menjumpai Budi seorang diri. Ayolah, jangan macam-macam. Raya bersikeras memaksa Ani agar bangun dari tidurnya. Dengan malas-malasan Ani pun mengikuti Raya. Dia bangun, mandi, dan mengganti bajunya. Mereka berdua kemudian melangkah menuju ruangan yang dikatakan oleh Budi tadi. Sesampainya di ruangan itu, Raya melihat Budi sedang berdiri, menyambut kedatangan Ani dan Raya. Wanita itu memakai jilbab, wajah tinus, mata pandangannya tampak menghitam, senyumnya tipis. Budi kemudian berkata, perkenalkan, ini istriku. Bab 32, Air Mata dan Luka. Perkenalkan, ini adalah istriku. Ani dan Raya saling berpandangan. Ani bingung saat mengetahui bahwa Budi membawa serta istrinya ke Batam, tempat mereka berlibur. Ani sama sekali tidak mengetahui bahwa itu adalah permintaan dari Raya. Ada apa dengan kalian? Sepertinya kalian sangat terkejut, tanya Budi kepada Ani dan Raya. Ani memandang ke arah Raya. Raya sendiri hanya diam. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ini semua adalah permintaan Raya. Dia ingin bertemu dengan istriku dan berbincang-bincang dengannya, sehingga dia bisa memutuskan akan menerima lamaranku atau tidak. Itulah mengapa kemudian aku menghubungi istriku dan membawanya kemari, agar mereka berdua bisa bertemu dan berbincang-bincang sesuai dengan yang Raya inginkan. Budi memberikan penjelasan kepada Ani. Ani menggelengkan kepala sambil mengernyitkan dahinya. Dia tidak menyangka bahwa dua orang yang dia lihat saat ini adalah dua orang gila. Bagaimana tidak gila? Seharusnya Raya mengerti bahwa istri Budi tidak akan mungkin menerima bila Raya menjadi istrinya juga. Tapi mengapa Raya begitu bodoh sampai meminta Budi mendatangkan istrinya kemari? Ani tidak habis pikir terhadap teman satu-satunya ini. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Sekarang sebaiknya kalian menikmati saja sarapannya. Kebetulan aku dan istriku sudah makan. Oh, tidak, aku memang benar-benar mengantuk. Sejak semalam aku ingin tidur, tapi mataku ini susah sekali dipejamkan. Berbeda dengan Raya yang ketika bertemu dengan teman tidur, dia langsung memejamkan matanya. Apakah kamu tidak ingin makan dulu, An? Aku nanti saja makannya di kamar. Sekarang aku mau ke kamar dulu. Ani kemudian berdiri berpamitan dengan Raya, Budi juga istrinya Budi. Raya belum memberikan izin kepada Ani untuk pergi, tetapi Ani tiba-tiba pergi begitu saja. Okelah, karena Ani sudah tidak ada di sini. Sekarang tinggal kalian berdua. Silahkan kalian berbincang-bincang. Aku tinggal dulu menyelesaikan pekerjaan yang lain, kata Budi kepada dua perempuan yang ada di hadapannya. Raya hanya menatap Budi sampai dia pergi. Perempuan yang ada di hadapannya adalah istri sah Budi. Dia adalah istri pertama Budi sebelum Budi menikahi perempuan-perempuan yang dia kenal. Perempuan itu menatap Raya. Raya merasa malu mendapat tatapan seperti itu. Dia merasa sepertinya tatapan itu sengaja mengejeknya. Perempuan yang ada di depannya adalah istri dari pengusaha kaya Raya.
Hartanya di mana-mana, tetapi wajah perempuan itu sangat kuyu dan lesu. Dia tidak mencerminkan wajah seorang istri hartawan. Raya merasa iba dengan penampilan perempuan itu. Apakah ini terjadi karena perempuan itu terlalu banyak beban? Batin Raya menggumam. Perkenalkan, aku Atika. Aku adalah istri pertama Mas Budi. Aku dengar kamu ingin bertemu denganku untuk berbincang-bincang. Sebenarnya apa yang ingin kamu perbincangkan? Raya diam, dia tidak mampu berkata apapun. Pikirannya menerawang dan terbang kemana-mana. Dia seperti sedang dihadapkan pada terompet sangkakala, di mana sedikit saja dia bergerak untuk menghindar, maka jutaan malaikat akan kembali menarik lengannya dan menempatkannya di tempat yang semestinya. Sekarang kita telah bertemu. Apa yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Raya menelan ludahnya. Dia tidak percaya bahwa perempuan yang ada di hadapannya ini ternyata pandai sekali berbicara. Kalau kamu tidak mau berbicara, maka aku yang akan berbicara. Apakah kamu ingin menanyakan kepadaku? Aku menyetujui atau tidak pernikahanmu dengan suamiku. Jika pertanyaan itu kamu lontarkan di hadapan suamiku, maka aku pasti akan berkata bahwa aku menyetujuinya. Tapi jika kamu menanyakan hal itu kepadaku tanpa ada suamiku, maka aku akan berkata kepadamu bahwa tidak ada seorang istri pun yang mau untuk dimadu apapun alasannya. Raya merasa bahwa dirinya saat ini sedang dihianati kehormatannya. Ditiadakan ada gelagak di dalam dadanya yang tiba-tiba terasa ingin dimuntahkan. Kamu pikir dengan kedatanganmu ke Batam ini bersama suamiku hatiku tidak sakit? Kamu pikir aku bisa tersenyum dan bisa tetap hidup sampai hari ini? Ketika suamiku menikahi perempuan lain di hadapanku, lantas hatiku juga tidak sakit. Kamu pikir setelah aku mengetahui bahwa suamiku juga membagi keuangannya dengan perempuan lain, hatiku tidak semakin sakit? Kamu salah, Raya. Oh maaf, aku belum tahu siapa namamu, tapi aku tadi mendengar bahwa suamiku memanggilmu dengan panggilan Raya. Setiap kali suamiku izin untuk menikah lagi, aku ingin sekali mencapik-capik wajahnya dan menghabisinya di depanku. Tetapi apa dayaku, aku tidak mempunyai banyak kekuatan yang bisa aku gunakan untuk menghancurkan kesombongan suamiku. Itulah sebabnya aku berusaha bertahan untuk tetap menjadi istrinya, meskipun dia telah berkali-kali melakukan pengkhianatan dengan menikah dengan perempuan lain. Apakah kamu pikir aku tidak sakit, Raya? Aku merasakan sakit yang luar biasa, tetapi aku tidak memiliki keberanian untuk berkata, tidak di depan suamiku. Aku tidak mau suamiku menceraikanku. Saat ini aku melakukan hal itu semata-mata agar anak-anakku tetap merasakan kemewahan yang dimiliki oleh bapaknya. Jika kemudian aku pergi dan meninggalkan suamiku, maka perempuan-perempuan itu akan berjaya atas dirinya, sedangkan aku dan anak-anakku tidak akan mendapatkan apa-apa. Laki-laki boleh melakukan pernikahan yang kesekian dengan syarat bahwa istrinya tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya, atau istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Dan andai kamu tahu, Raya, sampai hari ini aku masih bisa melakukan kewajibanku sebagai istri. Aku juga telah memberikan banyak anak kepada Budi suamiku. Kemudian kamu bersenang-senang di sini bersama suamiku, dengan uang suamiku, dengan tubuh suamiku. Kamu pikir aku tidak merasa sakit hati pada apa yang kamu lakukan? Kamu salah besar, Raya. Istri Budi berbicara panjang lebar, sedangkan Raya sama sekali tidak menjawab apapun yang dikatakan. Raya sengaja memberikan kesempatan kepada istri Budi untuk berbicara sekehendak hatinya. Raya sengaja membiarkan istri Budi untuk berbicara tanpa ada keinginan sama sekali di dalam hatinya, melawan kepada apa yang disampaikan oleh istri Budi tersebut. Saat ini Raya hanya mendengarkan saja. Istri Budi berbicara panjang lebar. Raya tahu istri Budi sedang marah kepadanya. Iya, perempuan itu sedang mencaci maki dirinya. Perempuan bernama Atikah itu seolah-olah menjadikan Raya sebagai perempuan murahan yang mau saja diajak oleh suaminya pergi ke Batam untuk bersenang-senang. Akan tiba giliran Raya membalas apa yang dia katakan saat ini. Kemarin sebelum datang ke sini, suamiku bercerita bahwa kamu adalah perempuan yang baik dan elegan, berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang dijadikan maduku olehnya. Dia berkata bahwa kamu adalah perempuan berpendidikan dan berwawasan luas. Itulah mengapa dia meminta kepadaku agar aku memberikan restuku untuknya menikah denganmu. Saat ini ketika aku bertemu muka denganmu, aku yakin bahwa kamu adalah perempuan yang baik. Tetapi aku menyaksikan pendidikanmu, karena perempuan berpendidikan tidak akan pernah merebut suami orang. Harusnya sebelum kalian berangkat ke sini, kalian berpikir bahwa laki-laki mengajak kalian untuk pergi bersenang-senang.
adalah laki-laki yang sedang ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah mereka. Raya tersenyum, dia sengaja untuk diam dan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh istri Budi. Di dalam hatinya menggumam, "Aku akan membalasmu dengan kalimatku, tunggu saja waktunya." Bab 33. Kecenderungan yang tampak. Terdengar suara ketukan nyaring di pintu kamar hotel tempat Raya dan juga Ani menginap. Raya bergegas bangkit dari tempat tidurnya, kemudian membuka pintu. Dia sepertinya sudah tahu siapa yang akan mengetuk pintunya dengan suara keras itu. Dan benar saja, ternyata Budi juga istrinya sudah berdiri tegak di depan pintu kamar hotel mereka. "Ada apa lagi ya? Belum puas tadi mencaci maki saya?" ucap Raya kepada istri Budi. "Ini maksudnya apa? Saya tidak mengerti. Kenapa kamu tadi bilang bahwa Raya yang mencaci maki kamu dan menyirammu dengan jus, tapi sekarang Raya bilang kamu yang mencaci maki dia. Yang benar yang mana?" Budi menatap kepada istrinya dengan tatapan penuh kebencian. Dia seolah-olah dipenuhi dengan amarah yang sangat besar, sehingga saat istri tidak berani melihat ke wajah Budi. "Masuk saja, Mas. Jangan ribut di depan kamar seperti ini. Jangan lupa kamu adalah pemilik hotel besar ini. Jangan sampai hanya karena kesalahan kecil seperti ini, namamu bisa menjadi buruk dan kemudian tercemar. Lalu beritanya terdengar di mana-mana." Raya berusaha mencuri perhatian Budi dengan caranya. Dia tidak ingin terkalahkan oleh istri Budi yang saat ini berada di samping Budi dan berdiri juga mematung di depan pintu kamar hotel mereka. Raya bersikap seperti seorang putri yang sedang melindungi pangeran dari ancaman mara bahaya yang datang. Dan Budi benar-benar terpengaruh akan itu. Dia seakan-akan menjadi terpesona dengan perhatian yang dicurahkan oleh Raya kepadanya. Padahal saat ini Raya sendiri hanya berpura-pura. Dia tidak ingin menjadi pihak yang terkalahkan. Budi dan istrinya kemudian masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Raya dan juga Ani. Ani membetulkan posisi duduknya yang semula dia sedang tidur-tiduran dan berbincang-bincang bersama teman-temannya. Kali ini dia duduk dengan sangat sopan. "Aku hanya ingin tahu kebenaran. Sebenarnya siapa di antara kalian ini yang bicaranya tidak jujur?" "Maksud Mas Budi apa?" tanya Raya kepada Budi. "Tadi istriku bilang kalau kamu sempat marah-marah kepadanya. Kalau aku jadi Mas Budi, maka aku akan menjadi orang yang sangat percaya kepada istriku. Bukan soal percaya atau tidak percaya, ini soal kebenaran." Istri Budi tampak menunduk. Dia tidak memberikan jawaban apapun. Sepertinya dia sangat yakin bahwa suaminya akan membelanya. "Kalau begitu kita bermain logika saja, Mas. Bagaimana mungkin orang baru seperti aku yang notabene adalah tamu di sini mencaci maki istri orang besar sepertimu? Aku juga bukan perempuan bodoh. Apapun yang aku lakukan, pasti aku akan menghitung bahayanya, baik dan buruknya. Sampai di sini, kalau kamu pintar dan bijak, kamu pasti akan tahu siapa sebenarnya yang berbohong." Raya bicara tanpa menatap ke arah Budi. Dia seolah hanya bicara sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raya, serta-merta istri Budi berdiri dan bertanya, "Apa maksudmu bicara seperti itu?" "Aku bicara kebenaran. Bagaimana mungkin aku akan mencaci maki istri pembesaran sepertimu? Atau kamu yang memang sengaja membuat alasan supaya suamimu menjauhiku? Dari awal kita berbincang-bincang, itu kan yang kamu inginkan?" Melihat itu, Ani sungguh sangat takjub kepada Raya. Dia benar-benar berhasil menguasai keadaan sampai-sampai membuat istri Budi naik pitan. Istri Budi kemudian mendekati Raya dan memegang tangannya dengan kasar. Untung saja Budi berusaha melerai mereka. "Dari sini kamu bisa tahu, Mas, siapa yang sebenarnya yang arogan. Aku memintamu datang ke sini agar kamu bisa berbincang-bincang dengan Raya, berbincang-bincang yang baik seperti kamu dengan istri-istriku yang lain. Aku bukan hanya milikmu, aku ini milik banyak orang, milik semua istri-istriku dan milik anak-anakku. Kamu jangan sok menguasai aku, meskipun kamu adalah istri pertamaku, tapi aku bisa saja melemparmu ke jalanan kapanpun," ucap Budi tanpa belas kasih kepada istrinya. Sesungguhnya di dalam hati Raya terbingkai banyak sekali penyesalan dan rasa kasihan. Tapi entah mengapa hari ini Raya sepertinya sangat ingin untuk memusnahkan kesombongan perempuan itu. Raya tahu istri Budi memang berhak atas suaminya, tapi dia tidak punya hak untuk menyepelekan apalagi merendahkan harga diri siapapun. "Kamu keterlaluan, Mas. Perempuan ini pintar sekali berakting. Saat ini kamu sedang berada di dalam tekanan dan juga pengaruhnya. Aku percaya kepadamu, tapi bagaimana mungkin aku melanjutkan rasa percayaku setelah aku melihat apa yang kamu lakukan?" Raya jelas-jelas diam di tempatnya, tapi kamu justru mendatanginya dan menarik lengannya. "Mas," teriak istri Budi penuh dengan amarah.
Dia merasa bahwa harga dirinya sudah tidak dianggap. Dia bahkan dipermalukan di hadapan dua orang yang baru saja dia kenal. Keadaan seperti ini tidak akan pernah dimasuki oleh perempuan dimanapun mereka berada. Sejatinya seorang perempuan sangat ingin suaminya membelanya, meskipun saat ini suaminya sedang jatuh cinta dengan perempuan lain. Raya menepiskan pegangan tangan istri Budi, kemudian Raya berkata, "Sebaiknya kita pulang saja, Mas Budi. Sudah tidak ada keuntungannya juga kita berada di sini. Aku sudah merasa tidak nyaman dan sebaiknya juga Mas Budi kembali kepada keluarga Mas Budi. Aku ini hanya berebut laki orang. Derajatku tidak sama dengan istri Mas Budi saat ini." Raya berbicara sambil suaranya parau. Dia seolah-olah menekan semua rasa sakit yang ada di dalam dirinya, dan Budi merasa iba atas itu. "Ayo sekarang kita keluar. Kita belum selesai berbicara. Kenapa kita keluar? Sudah tidak penting lagi kita berada di sini. Biar aku yang akan menyelesaikan permasalahanku dengan Raya." "Permasalahan apa, Mas? Kenapa aku tidak boleh terlibat?" Dan dengan kasar, Budi kemudian menarik lengan istrinya untuk meninggalkan kamar Raya juga Ani. Selepas kepergian mereka meninggalkan kamar itu, Ani bertepuk tangan. Dia mengucapkan selamat kepada Raya. "Selamat ya. Selamat untuk apa?" "Selamat, kamu sudah berhasil memperdaya Budi." Raya tersenyum kecut. Dia kemudian berkata, "Aku tidak pernah ingin mempercayai siapapun. Seandainya kamu tahu betapa terhinanya aku malam itu. Perempuan itu menyangka bahwa aku adalah perempuan yang sama dengan perempuan-perempuan yang ditemuinya. Dia menyangka bahwa aku adalah perempuan yang ingin mengambil suaminya. Padahal aku sama sekali tidak ingin berlaku seperti itu. Kamu tahu sendiri betapa kuat aku menolak keberadaan Budi, tapi kenyataannya tetap saja aku yang disalahkan. Aku heran kepada teman-teman perempuan. Ketika suaminya berselingkuh atau ingin menikah lagi, mereka lebih fokus untuk menyalahkan dan menekan perempuan yang ingin dinikahi. Mereka tidak fokus dalam menata diri dan juga dalam merebut cinta suaminya. Harusnya mereka berupaya untuk memperbaiki diri agar suaminya tidak lagi menoleh kepada perempuan lain. Kalau aku sebenarnya simpel saja. Simpel saja, bagaimana maksudnya? Simpel saja, aku tidak pernah berpikir yang macam-macam. Menurut aku, laki-laki yang sudah tidak setia kepada rumah tangganya, dia tidak akan pernah setia. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mempertahankan laki-laki seperti itu," ucap Ani kepada Raya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ani, Raya merasa takjub. Ternyata sahabatnya itu juga punya pemikiran dan otak yang benar. Selama ini dalam pikiran Raya, Ani adalah perempuan yang tidak pernah berpikir tentang bagaimana melalui kehidupan dengan jalan yang benar. Dalam pikiran Raya, Ani adalah perempuan yang masa bodoh. Ternyata Raya salah. "Kamu bisa berpikir benar juga ya." Ani tersenyum lagi. Dia kemudian berdiri menatap jendela yang lebar itu. "Aku juga pernah berada dalam keadaan yang sama. Hanya saja aku berusaha untuk masa bodoh dan tidak peduli. Meskipun sebenarnya setiap aku melihat kejadian yang sama dengan apa yang pernah menimpa aku dulu, rasa sakitnya muncul lagi." "Maksudnya bagaimana?" "Aku pikir kamu tidak pernah punya permasalahan, An." "Ngawur kamu. Aku ini juga manusia biasa. Permasalahan gue juga sama banyaknya dengan dirimu. Hanya saja aku berusaha untuk tidak menampakkan permasalahan itu. Tetap ceria dan tersenyum bukan berarti tidak mempunyai permasalahan. Justru orang-orang seperti aku ini yang permasalahannya luar biasa banyak." "Sudahlah, tidak usah membicarakan tentang aku. Tidak menarik. Yang ingin aku tanyakan sekarang adalah, apa yang akan kamu lakukan terhadap Budi?" "Maksudnya?" "Ya, selanjutnya hubunganmu dengan Budi bagaimana?" Raya tertawa keras, sangat keras. "Hubungan yang kamu maksudkan itu hubungan yang seperti apa? Aku dan Budi tidak punya hubungan apa-apa dan tidak akan pernah punya hubungan apa-apa. Aku akan mengembalikan Budi kepada istrinya, sebagaimana pertama kali aku mengenalnya dulu. Kalaupun aku bisa dekat dengan Budi, itu kan karena kamu." Ani tersenyum kemudian berkata, "Kamu hebat Raya, aku salut padamu." Dan dua orang sahabat itu pun saling melempar senyum. Mereka duduk di ranjang yang sama sambil menghabiskan hari mereka di Batam dengan banyak cerita. Raya tidak peduli apa yang terjadi di kamar Budi dengan istrinya. Yang dia tahu dan dia mau adalah hidupnya tenang dan baik-baik saja. Yang pasti hari ini, pengaduan yang dilakukan oleh istri Budi kepada Budi sama sekali tidak berguna. Raya tersenyum bahagia atas itu.